Renungan Harian Rabu 23 September 2020, Pekan Biasa ke-25. Pemberian kuasa dan tenaga untuk mewartakan sabda Allah. Bacaan pertama diambil dari Kitab Amsal bab 30 ayat 5-9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Saudara-saudariku terkasih, dalam kebiasaan atau tradisi yang sering terjadi, sebelum seseorang diberangkatkan oleh orang tuanya atau lembaga yang mengutusnya ke suatu tempat untuk melaksanakan tugas, pekerjaan atau kuliah atau studi banding, selalu didahului dengan pembekalan, nasihat, dan kekuatan. Tujuannya tidak lain adalah agar berhasil dalam tugas perutusan itu. Saudara-saudariku, Yesus Kristus sebagai gembala dan guru bagi murid-muridnya, sebelum mengutus para muridnya, Ia memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Pemberian kuasa dan tenaga kepada para muridnya bertujuan agar mereka mampu mewartakan sabda Allah, mampu menghalau segala kekuatan dan kuasa setan, dan mampu menyembuhkan penyakit-penyakit. Para murid diberi kuasa dan tenaga baru berupa pencurahan Roh Kudus sebagai kekuatan dalam melaksanakan karya perutusannya. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid akan memampukan mereka untuk fokus pada tugas perutusan Yesus Kristus. Santo Lukas menambahkan beberapa catatan penting agar para murid memperhatikannya dalam tugas perutusan itu, yakni jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan bila sudah diterima di rumah, tinggallah di rumah itu dan jangan berpindah-pindah tempat. Dan bila tidak diterima, keluar dari rumah itu dan pergi ke tempat lain. Tujuan dari beberapa catatan Yesus ini tidak lain adalah agar para murid tetap dan setia mengikuti perintahnya dan fokus pada pewartaan yang utama, yakni mewartakan sabda Allah, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan penyakit-penyakit, dan bukan mengumpulkan harta, uang, bekal, dan mencari kenalan atau keluarga. Yesus tidak menghendaki para muridnya terikat pada hal-hal duniawi dan melupakan pewartaan kabar sukacita Injil. Mereka dituntut untuk memiliki sikap ketaatan, kerendahan hati, dan kemiskinan dalam hidup sebagai murid-murid Kristus yang baik dan benar. Saudara-saudariku terkasih, kita semua juga dipanggil untuk pergi mewartakan sabda Allah. Kekuatan yang kita miliki saat ini teristimewa dalam bulan kitab suci nasional ini adalah iman, kemauan, sikap militansi kita, dan kitab suci. Yang dituntut dari Yesus bagi kita adalah bukan memiliki fasilitas yang lengkap, bukan memiliki banyak harta, tetapi kerelaan hati dan pemberian diri untuk menjadi penyalur kasih Allah kepada orang lain. Kita dituntut untuk meluangkan waktu kita membaca dan merenungkan kitab suci dan melaksanakan sabda Allah. Kita membuka mata, telinga, dan hati untuk menyentuh dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam situasi COVID ini, kita melaksanakan tugas perutusan Yesus untuk mendoakan saudara-saudari kita yang kena COVID-19. Kita mendoakan para dokter dan para perawat yang setia mendampingi pasien COVID-19. Itulah tanggapan kita yang konkret untuk melaksanakan misi perutusan Yesus. Semoga kita selalu bersedia dan mampu mau menjawab iya terhadap tugas perutusan Yesus, kapan dan dalam situasi apa saja.